Perkenalkan, nama saya Dela Saripanto, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Dan pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Geometri yang akan membahas tentang salah satu biografi ahli matematika khususnya di bidang geometri, yaitu Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos di Kepulauan Aegea Timur, Yunani Selatan sekitar 570 sebelum Masehi. Ayah Pythagoras adalah Mesarkus, sementara ibunya adalah Pitais, dan dia adalah penduduk asli Samos. Di antara gurunya, ada 3 filsuf yang sangat mempengaruhi Pythagoras saat ia masih muda. Salah satu yang paling penting adalah Pherecydes. Sekembalinya ia dari perjalanan ke luar negeri, Pythagoras kemudian mendirikan sebuah sekolah di Kroton yang diberi nama Sekolah Pythagoras. Sekolah Pythagoras memberikan pelajaran falsafah, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Menurut Porphyrios, Pythagoras menikahi seorang wanita yang bernama Theano. Kemudian dikaruniai beberapa anak. Pythagoras memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Telauges dan Areknote, serta memiliki seorang anak perempuan yang bernama Miai. Sama halnya dengan Thales, Pythagoras juga pernah belajar di Mesir, Babilonia, dan India. Perhatikan gambar di atas, yaitu gambar tetrachis yang merupakan segitiga sama sisi yang terdiri dari 10 titik yang disusun dalam 4 baris, 1, 2, 3, dan 4. Keduanya merupakan ide matematika dan simbol metafisik untuk Pythagoras. Pythagoras menemukan bahwa sistem matematika yang lengkap dapat dibangun di mana elemen-elemen geometri berhubungan dengan angka dan di mana bilangan bulat dan rasio-rasio mereka adalah semua yang diperlukan untuk membangun keseluruhan sistem logika dan kebenaran. Masuk pada penemuan-penemuan Pythagoras. Salah satu penemuan yang paling penting oleh Pythagoras adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jika panjang sisi siku-sikunya adalah A dan B, serta panjang sisi hipotenusanya atau panjang sisi miring adalah C, maka dapat ditulis sebagai persamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Contoh segitiga Pythagoras yang paling sederhana adalah segitiga dengan sisi 3, 4, dan 5. Tetapi ada jumlah yang berpotensi tak terbatas dari bilangan bulat lainnya. Misalnya, segitiga Pythagoras dengan sisi 5, 12, 13, atau sisi 6, 8, dan 10, dan juga masih banyak. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa segitiga dengan sisi 6, 8, dan 10 itu bukan merupakan triple Pythagoras secara primitif, karena hanya merupakan kelipatan dari sisi 3, 4, dan 5. Misalnya di sini saya gambar sebuah segitiga siku-siku. Nah, di depan sudut siku-siku adalah sisi miring, saya namakan C, dan sisi lainnya saya namakan A dan B. Nah, dari 3 sisi ini kita dapat buat suatu bangun di mana luas daerah itu sama dengan ini. Yang C adalah C kuadrat, kemudian yang ini adalah A kuadrat, dan ini adalah B kuadrat. Nah, dari sini kita bisa buat perpanjangan dari ruas garis ini. Kita dapat perpanjang seperti ini. Kemudian yang ruas garis ini juga kita dapat perpanjang seperti ini. Nah, ini ada titik dan titik dari kita buat tarik sebuah garis di sini, di mana garis ini melalui titik dan tegak lurus dengan ini. Tegak lurus. Jadi ini kita hapus. Kemudian di sini juga kita tarik sebuah garis yang tegak lurus di sini dan melalui titik ini.
hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya, perhatikan bahwa kita buat seperti ini sedemikian hingga panjang dari ini adalah A dan panjang dari ini adalah B. Nah, jadi ini adalah A, B, ini A, ini B. Nah, setelah itu dari sini kita dapat perhatikan bahwa luas dari kotak yang besar ini itu sama dengan luas dari ini, luas yang ada di dalam ini yaitu C kuadrat, ditambah dengan keempat segitiga ini, segitiga yang diarsir, sehingga kita dapat menuliskan bahwa luas segi 4 yang besar itu sama dengan luas dari 4 buah segitiga yang sama, segitiga yang sama 4, ditambah dengan luas kotak yang ada di dalam ini yaitu luasnya adalah C kuadrat. Nah, perhatikan bahwa luas dari segitiga ini, untuk satu segitiga ini luasnya sama dengan 1/2 dikali alas, alasnya adalah A, dan tingginya adalah B. Maka luas dari sebuah segitiga adalah 1/2 AB. Sehingga kita substitusikan di sini, diperoleh 4 dikali 1/2 AB ditambah C kuadrat. Nah, perhatikan bahwa luas dari segi kotak yang besar ini itu sama dengan panjang ini kalau terang tarik. Jadi kotak yang besar itu seperti ini. Ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Ya, seperti ini. Maka luas dari kotak yang besar ini adalah A tambah B dikali dengan A tambah B. Jadi A ditambah B dikali dengan A tambah B. Atau kita bisa tulis A tambah B dikuadratkan karena ada 2. Sama dengan 4 dikali 1/2 AB sama dengan 2AB ditambah dengan C kuadrat. Ini kita jabarkan, diperoleh A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Nah, kedua ruas ini kita kurangi dengan 2AB, diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan akhirnya terbukti. Dalam teori musik, Pythagoras menemukan bahwa interval antara not musik yang harmonis selalu memiliki rasio atau perbandingan bilangan bulat. Selain di bidang matematika dan musik, ternyata Pythagoras juga berperan menemukan beberapa hal di bidang astronomi. Nah, pada zaman kuno, Pythagoras bersama dengan Parmenides dari Elea, mereka merupakan orang yang pertama mengajarkan bahwa bumi itu bulat. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa dunia dapat dibagi menjadi 5 zona iklim. Nah, serta mereka menemukan bahwa bintang barat dan bintang timur merupakan benda langit yang sama yang kini kita kenal sebagai Venus. Pengaruh terhadap seni dan arsitektur. Dalam ordo arsitektur Yunani, setiap unsur juga dihitung dan dibangun berdasarkan hubungan matematisnya. Bapa Gereja Hieronymus menganggap bahwa Pythagoras sebagai pencetus gagasan mengenai keabadian jiwa, dan ia mengusulkan bahwa orang Kristen mungkin mewarisi gagasan ini darinya. Selanjutnya, kematian Pythagoras. Porphyrios mengklaim bahwa saat musuh-musuh Pythagoras sedang membakar rumah tempat pertemuan kelompoknya, para muridnya yang setia berbaring di atas tanah untuk membentuk jembatan yang dapat dilalui oleh Pythagoras untuk melarikan diri dari lalapan api. Pythagoras berhasil lolos, tetapi kematian murid-muridnya yang tercinta sangat meremukkan hatinya hingga ia akhirnya bunuh diri. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai Pythagoras. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.